Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa pada kita dalam persekutuan pagi ini melalui santapan rohani kita Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, dan puji syukur kita boleh dipertemukan dalam iman kepada Allah pada pagi ini, dan kita patut naikkan syukur kepadanya sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan bagi kami pagi ini. Ada sebagaimana ada, semata-mata karena kemurahan-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus yang saat ini akan membaca firman-Mu. Kami yang berdosa berseru kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa syukur kami pagi ini. Amin. Saudara, bacaan kita pagi ini dalam Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Dengan satu pokok bahasan, adil untukmu, adil untukku, adil untukmu, adil untukku. Melalui bacaan Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Anak-anak perempuan Selafehat bin Heper bin Gilead bin Makir bin Manase berasal dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mala, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Mereka mendekat lalu berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah meninggal di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk dalam umat yang bersepakat melawan Tuhan. Dalam umat pengikut Korah, sesungguhnya ia telah meninggal karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hilang dari tengah-tengah kaumnya? Hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Engkau harus mengalihkan kepada mereka hak atas milik pusaka ayah mereka. Kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati tanpa mempunyai anak laki-laki, kamu harus mengalihkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak perempuan, kamu harus memberi milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya. Jika ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberi milik pusakanya itu kepada sekerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Amin. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, tema kita adil untukmu, adil untukku. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa kata Alkitab adil? Apa arti adil menurut Alkitab? Supaya kita mendapat titik terang dari keadilan yang dituntut oleh anak perempuan Selafehat ini. Selafehat ini. Kita melihat apa itu arti adil.
Adil berarti berlaku benar, tidak memihak, dan sesuai dengan standar moral yang diatur oleh Tuhan. Keadilan juga berkaitan dengan kebenaran dan hukum, dan tidak terlepas dari penerapan hukum yang benar. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adil dan akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenaran Allah sendiri. Nah, karena itu ketika anak perempuan Selapehat bin Heper ini mengajukan peradilan kepada Musa, maka Musa bertanya kepada Tuhan, dan sangat tepat Musa mengambil keputusan harus bertanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, kepada umat Allah. Tetapi Musa sangat tepat mengambil keputusan minta kepada Tuhan apa yang harus diputuskan oleh Musa. Maka Musa mempunyai keyakinan itu dan mengambil keputusan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8 itu jelas Tuhan mengadakan pengadilan kepada itu. Dan Musa mendengarkan ketetapan hukum bagi orang Israel yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan Musa melakukan itu di dalam umat Allah. Ayat 6 dan ayat 7 dan 8 kita mendapat gambaran apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa mengenai perkara tersebut. Tuhan berfirman, perkataan anak perempuan Selapehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Ayat ini secara tegas menunjukkan keadilan Tuhan bagi anak-anak perempuan Selapehat. Tuhan mendengar setiap ketidakadilan yang terjadi dalam diri anak-anaknya. Bagi Tuhan, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di mata Tuhan. Nah, ini harus kita yakini dalam kehidupan kita setiap hari. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang tidak membeda-bedakan kita. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan. Untuk itu, kita harus berlaku adil dalam kehidupan kita, siapapun di tengah-tengah kehidupan kita. Karena perjuangan menegakkan dapat berlaku dengan tidak diskriminasi, tidak merampas milik orang lain, dan membantu orang mengalami ketidakadilan. Nah, karena itu saudara-saudara, ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita harus bersikap adil, karena Tuhan sangat adil dalam karya penyelamatannya, mengadili dosa manusia agar manusia memiliki kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara kita menghayati adil untukmu, adil untukku. Terpujilah Kristus Tuhan yang berkenan kepada kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa Sorgawi, ajarlah kami bersikap adil hari ini dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan ini. Kami bersyukur apa yang kami dengar dari firman Tuhan menuntun kami kepada kehidupan yang benar dalam bermasyarakat, dalam jemaat, dalam keluarga. Hamba berdoa buat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mendengar terus diberkati Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami semua jemaat Sila Campakas dan semua orang yang percaya kepadamu menyerahkan kehidupan hari ini kepada Tuhan. Tuhan tuntunlah mereka ke jalan yang benar. Karuniakan Roh Kudus
Dengan Roh Kudus mereka hidup adil, dengan Roh Kudus mereka mengasihi, dan dengan Roh Kudus ia menjadi terang dan garam dan menyampaikan damai sejahtera bagi semua orang dalam perjumpaan hari ini. Ampuni kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.